Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Kartina. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan D3 Perbankan Syariah. Baiklah teman-teman semua, saya salah satu perwakilan dari kelompok 7 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nesa Kartina. Yang kedua, Rika Septi Mega Safira. Yang ketiga, Rizka Anggraini. Nah, saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang berjudul Proses Bank Syariah yang akan merger menjadi Bank Syariah Indonesia beserta keunggulan dan kelemahannya. Merger BUMN Syariah diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Poin pertamanya adalah publikasi perubahan ringkasan rancangan penggabungan usaha tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku mengikuti persetujuan regulator. Bila mana seluruh proses telah tuntas dan persetujuan dan regulator terkait telah diperoleh sesuai dengan perubahan ringkasan rencana merger yang disampaikan. Bank hasil penggabungan akan bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Yang ketiga, bank gabungan itu memiliki visi menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan sebagai top 10 bank terbesar di Indonesia, dia menambahkan kehadiran Bank Syariah Indonesia akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Yang keempat, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, entitas baru ini tentu memerlukan identitas yang kuat dan direksi yang berpengalaman untuk menjalankan operasional dengan direksi yang akan diisi oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya. Visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia akan semakin mantap dan semakin bisa kita wujudkan. Ada 7 fakta kelebihan dan kelemahan pinjaman syariah yang bisa mendapatkan pembiayaan. 1. Lebih ringan daripada bank non-syariah. Yang kedua, sistem bagi hasil biar kecil tapi berkah. Yang ketiga, angsuran VAT. Yang keempat, tidak ada biaya administrasi. Yang kelima, rawan penipuan. Yang keenam, perhitungan bagi hasil rumit. Yang ketujuh, proses pinjaman cukup berbelit. Dan saya juga akan menyebutkan poin-poin tentang kelebihan bank syariah menurut Karnan, Fawad Majah, dan Muhammad Syaiful Antonio. Yang pertama yaitu kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. 2. Dengan adanya keterkaitan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya, sehingga beberapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Dan adanya fasilitas pembiayaan al-mudharabah dan musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara terpihal. Ini adalah memberi kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. Yang keempat, dengan adanya sistem bagi hasil penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang biasa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Yang kelima, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelemahan bank syariah. Karnain Perwatamadja dan Muhammad Syafi'i Antoni juga menyatakan, pertama, kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Yang kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai yang simpanannya di bank tidak tepat.
Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat dia terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Ketiga, karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andai dari bank konvensional. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.